Allah Bapa yang Maha Besar, terima kasih Engkau mencintai kami yang begitu kecil, fana, dan terbatas ini. Terima kasih di dalam segala kesibukan-Mu, Engkau berkenan berbicara kepada kami. Dan tolonglah kami yang sok sibuk ini, supaya kami bisa belajar menenangkan hati pikiran kami pada pagi hari ini, untuk boleh mendengarkan suara-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa segala kesulitan yang terjadi ini, sering Tuhan pakai menjadi cara yang paling ampuh untuk berbicara kepada kami, untuk mengarahkan kami, untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau kiranya berbicara kepada kami satu persatu, supaya di dalam masa yang sulit ini, kami sungguh mengalami bahwa Engkau gembala kami yang selalu bersama dengan kami. Kami berdoa dan menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan masih boleh beribadah kepada Tuhan. Siapa tahu mungkin suatu saat kita keluar rumah pun tidak boleh. Jadi ketika kita bisa datang ke rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah suatu anugerah. Dan hari ini kita akan secara khusus akan membahas satu firman Tuhan dari Mazmur 46 yang berbicara mengenai perlindungan yang Tuhan siapkan kepada semua orang yang percaya kepada Dia, perlindungan Tuhan sebagai Raja kepada umatnya. Mari kita membaca kembali Mazmur 46 ini yang tadi sudah dibacakan oleh liturgis di dalam bacaan pertanggapan. Mari kita baca kembali. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian membacakan ayat yang genap. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, berbagi kita yang membaca, merenungkan, khusus yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, di dalam masa pandemi ini dengan begitu banyak sakit ataupun virus yang menyebar, maka alat perlindungan terhadap virus itu sangat penting. Kita orang awam mencari masker, hand sanitizer, dan beberapa hari ini banyak orang mengumpulkan sumbangan untuk membeli alat perlindungan diri atau APD bagi banyak saudara-saudara kita yang saat ini berjuang dan berjasa, yaitu para tenaga medis. Saudara sekalian, alat perlindungan itu sangat penting untuk menangkal sakit penyakit, untuk menangkal virus. Ada satu video yang saya lihat, video singkat itu bagaimana orang memakai APD ini. Sedikit-sedikit dia cuci tangan ya dengan hand sanitizer, lalu pakai, setelah pakai cuci tangan lagi, lalu pakai yang lain cuci tangan lagi gitu. Saya yang nonton aja rasanya nggak sabar.
Begitu sungguh-sungguh, begitu serius memasang semua perlindungan ini karena sangat takut kalau ada virus yang masuk. Saudara sekalian, perlindungan memang sangat penting dan hari-hari ini kita menyadari betapa perlunya alat perlindungan yang punya jaminan mutu, yang tidak membuat virus itu bisa masuk. Dan tentu saja saudara dan saya tahu betapa kuat, hebat, supernya alat perlindungan di dalam dunia ini tidak bisa menjamin bahwa kita bisa bebas dari sakit penyakit. Kita juga perlu mendoakan ya, banyak tenaga medis yang mereka sudah berusaha menjaga tetapi masih bisa ketularan. Kita perlu mendoakan dan mendukung mereka. Tetapi pada dasarnya kita juga menyadari betapa perlindungan di dalam dunia ini sangat tidak bisa disandari. Oleh karena itu hari ini sebagai umat Tuhan, kita hendak merenungkan firman Tuhan yang berbicara mengenai jaminan perlindungan yang Tuhan berikan kepada umatnya, khususnya di dalam masa kesulitan. Saudara sekalian, yang pertama kita akan belajar siapa yang memberikan perlindungan kepada kita sebagai umat Tuhan. Di dalam Mazmur yang kita baca di sini, saudara sekalian, menyebutkan nama Allah dengan beberapa sebutan. Orang Israel biasa menyebutkan nama Allah dengan beberapa istilah atau sebutan untuk menunjukkan secara khusus tentang karakteristik, tentang sifat Allah yang memberikan jaminan bagi mereka. Dan di dalam Mazmur ini yang pertama yang dipakai adalah kata Allah yang Elohim. Allah Elohim atau Allah pencipta. Itu yang disebutkan di dalam ayat yang kedua yang kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi yang melindungi umat percaya, yang melindungi saudara dan saya adalah Allah Elohim. Allah pencipta yang mampu membuat dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika dia mau melindungi umatnya. Karena yang tidak ada pun dia bisa menciptakan menjadi ada. Saudara sekalian, yang melindungi umat percaya adalah Allah Elohim. Pencipta yang berkuasa, dan pencipta ini dikatakan di sini sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi Allah yang melindungi umat percaya adalah justru dia yang menolong di dalam masa kesesakan. Tidak berarti ketika tidak ada kesesakan lalu dia santai-santai dan tidak bekerja. Tetapi di sini maksudnya menunjukkan kesiapsediaan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan very present help in trouble. Jadi dia yang selalu hadir dan ketika ada kesesakan dia pasti hadir. Tidak mungkin tidak. Bukankah hari ini kita juga menghadapi kenyataan hal-hal yang mestinya diperlukan saat sesak ternyata tidak ada. Hal-hal yang mestinya cadangan baru kita pakai, ternyata pada waktu kesesakan tidak ada. Nah saudara sekalian, ayat ini memberitahukan bahwa Allah yang berkuasa itu ketika ada kesesakan, ada masalah kesulitan, dia pasti hadir. Dia pasti menolong, tidak mungkin luput. Dan hal ini saudara sekalian dikontraskan dengan kata bumi, gunung, dan laut. Saudara sekalian, pada zaman itu kesulitan yang sering dialami oleh orang Israel itu adalah peperangan. Sehingga kalau terjadi peperangan maka gunung atau gua-gua di dalam gunung itu menjadi tempat perlindungan. Jadi ketika di sini bicara mengenai perlindungan maka yang dipakai itu kata-kata gunung. Artinya di dalam kesulitan maka gua di dalam gunung-gunung itu biasanya melindungi. Tetapi di sini oleh pemazmur dikontraskan. Yang menjadi pelindung itu Allah yang menciptakan gunung. Allah yang menciptakan gua. Jadi bukan gua atau gunung itu sendiri. Memberitahukan bahwa yang melindungi kita itu bukan ciptaan. Tetapi Sang Pencipta sendiri. Itu sebabnya ketika ciptaan ini goncang, berubah, bahkan hancur. Maka perlindungan kita selalu ada karena dia adalah pencipta, dia bukan ciptaan. Jadi saudara sekalian,
Pertama yang di sini perlindungan yang kita miliki adalah datang daripada Allah pencipta. Untuk itu saudara dan saya pun dipanggil supaya kita itu mengerti bahwa perlindungan kita dari pencipta bukan dari ciptaan. Dan hal ini sangat penting di dalam masa-masa seperti ini. Karena ketika kita di dalam kesulitan, lalu kita sering otomatisnya cari perlindungan dari segala sesuatu yang berasal dari ciptaan. Misalnya dari obat-obatan, dari tabungan, mungkin dari kesehatan badan kita, yang kita harapkan bisa melindungi kita. Tapi saudara sekalian, alamat permintaan doa perlindungan kita seharusnya kepada Allah. Dan Allah Elohim yang berkuasa itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bersedia menjadi penolong di dalam kesesakan. Menjadi penolong di dalam kesesakan. Dan di sini memberikan satu penekanan, Allah Elohim itu Allah seluruh dunia. Allah global. Bukan Allah setempat-setempat. Bukan Allah bagi saya pribadi, bukan Allah hanya bagi keluarga, bukan Allah bagi rumah kita, kota kita, negara kita. Tetapi Allah Elohim seluruh dunia, seluruh ciptaan. Dan itu berarti dia juga sanggup melindungi kita ketika pandemi yang kita alami ini sekarang bersifat global. Seluruh dunia. Dulu orang ketika ada krisis bisa lari, terbang ke sana, ke sini, pindah tempat dan lain sebagainya. Tetapi pandemi kali ini memberitahu kepada saudara dan saya tidak ada perlindungan yang namanya di dalam ciptaan yang bisa kita harapkan. Dan disinilah firman Tuhan berbicara bahwa Allah Elohim pencipta alam semesta yang berkuasa itulah yang berjanji akan menolong saudara dan saya di dalam masa kesesakan dan dikatakan sudah terbukti. Yang kedua saudara sekalian, penolong kita adalah Tuhan semesta alam. Nah di dalam Mazmur ini kita melihat istilah yang kedua yang sering dipakai oleh umat Israel untuk menyebut Allahnya, yaitu Allah Yahweh. Allah Yahweh itu menekankan kata bahwa dia adalah Tuhan atau Tuan atau Lord, sekaligus Tuhan yang membuat perjanjian. Tuhan yang membuat perjanjian. Jadi Allah yang berkuasa itu juga Allah yang membuat perjanjian. Perjanjian bahwa Allah yang menciptakan itu Allah yang akan memelihara, menopang ciptaannya. Biasanya di dalam votum ibadah itu di awal ya, pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaan tangannya. Cukup banyak gereja yang memakai votum yang seperti itu. Jadi saudara sekalian di sini bahwa Allah yang berkuasa itu sekaligus Allah yang berjanji, tidak meninggalkan. Dia berjanji, aku menciptakan, aku memelihara, dan aku tidak akan meninggalkan ciptaanku. Di dalam istilah bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris disebutkan Lord of Hosts. Itu mengungkapkan bahwa Tuhan semesta alam ini juga bisa dikatakan Tuhan yang merupakan pemimpin bala tentara yang sangat besar. Orang Israel pada waktu itu tantangannya adalah peperangan. Sehingga mengatakan bahwa Allah berjanji memelihara umatnya, itu memakai istilah Tuhan pemimpin bala tentara yang sangat besar. Jadi artinya Israel, kalau engkau mengalami bencana dari peperangan, maka Tuhan yang melindungi engkau ini Tuhan Yahweh, Tuhan yang punya bala tentara besar. Dan dia berjanji tidak meninggalkan engkau. Saudara sekalian, pelindung kita di dalam masa kesulitan, pelindung bagi saudara dan saya umat percaya kepada Tuhan adalah Tuhan yang berjanji memelihara saudara dan saya. Allah yang berjanji menopang ciptaannya. Alam ini, dunia ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Allah itu yang sanggup, Allah yang setia di dalam perjanjian, itulah yang menopang saudara dan saya. Dan itu ditegaskan lagi di
Di dalam kata Allah Yakub, di sini sampai dipakai 2 kali ya, Allah Yakub. Itu menekankan bahwa yang menolong, siapa yang menolongnya adalah terakhir dikatakan itu Allah Yakub. Kenapa pakai kata Yakub? Nah, sekalian, Yakub itu adalah nama lain daripada Israel. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama biasanya dipakai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub ini sering disebut ketika Allah berbicara kepada orang Israel pada waktu itu di dalam Perjanjian Lama. Yang menekankan, hai orang Israel, aku akan menolong engkau karena aku sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Jadi istilah Abraham, Ishak, dan Yakub itu menekankan Allah ini akan memelihara umat Israel di dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang ketika dipakai hanya kata Yakub. Kata Yakub ini dipakai karena Yakub ini mewakili Israel. Israel itu mewakili umat Allah, umat percaya. Yesus adalah keturunan Daud, di atasnya lagi keturunan Yakub. Jadi saudara sekalian, Allah Yakub itu artinya bahwa Allah ini juga Allah Israel, Allah umat percaya, Allah orang Kristen, Allah saudara dan saya. Jadi kata Yakub ini merupakan koneksi antara Allah Israel itu dengan umat percaya zaman ini. Itu berarti bahwa janji yang diberikan ini juga berlaku bagi saudara dan saya yang ada di Indonesia, yang ada pada tahun 2020 ini maupun sampai selamanya. Dan kata Allah Yakub itu dipakai untuk menekankan perjanjian. Sekali lagi Allah memberitahukan bahwa Allah itu ketika memberikan janjinya, dia mengikat diri di dalam perjanjian. Saudara sekalian, hal ini dipertegas di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani. Perjanjian ini dibuat karena apa? Karena pada dasarnya kita manusia berdosa itu sulit percaya. Mari kita baca bersama Ibrani 16 yang ada di sini ya. Kita baca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi siapa yang melindungi kita di dalam kesulitan? Yang melindungi kita adalah Allah Yakub. Allah Yakub adalah Allah yang rela mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh kenyataan yang tidak berubah, Allah yang tidak mungkin berdusta, supaya kita yang mencari perlindungan ini, kita beroleh dorongan kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi luar biasa Allah kita ini. Dia itu memberikan janji perlindungan, dan ketika kita itu ragu-ragu, tidak percaya, maka Tuhan mengatakan ya sudah ayo kita bikin perjanjian. Nah, sifat perjanjian di dalam Alkitab yang dipakai oleh Allah itu covenant itu bersifat mengikat dua belah pihak tetapi dijamin oleh satu pihak. Nah, ini dilakukan ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham, kalau engkau ragu-ragu tidak percaya aku mau mengikat perjanjian. Lalu ketika itu hewan ya dipotong jadi dua, lalu Allah lewat di tengahnya. Ya, singkat cerita adalah diberitahukan bahwa
Allah mengikat dirinya di dalam perjanjian, tetapi jaminan perjanjian itu hanya pada satu pihak, yaitu Allah sendiri. Jadi selama Allah itu mengikat dirinya, dia setia menjamin janjinya akan digenapi. Bahkan tidak tergantung pihak kedua, tidak tergantung umatnya yang seringkali tidak setia, bahkan tidak percaya. Jadi saudara, perlindungan kepada kita umat percaya di dalam masa kesulitan adalah kepada Allah sendiri. Dan Allah yang mengikat dirinya di dalam perjanjian, kalau engkau ragu-ragu, ini loh aku berjanji. Sehingga di sini Ibrani, kitab Ibrani yang ditulis pada waktu itu untuk jemaat yang sedang menderita aniaya yang luar biasa di dalam penderitaan. Maka di situ diberitahukan, hendaknya engkau punya dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bahkan ayat yang luar biasa indahnya dikatakan pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan ke belakang tabir. Suatu ilustrasi yang luar biasa. Seperti sebuah kapal yang besar, jangkarnya pasti tidak lebih besar dari kapal itu. Jangkarnya cukup kecil dibandingkan kapal, tetapi berat ketika itu dijatuhkan ke laut. Maka jangkar itu menjaga kapal ini meskipun goyang, dia tidak akan hanyut dan tersesat. Dan luar biasanya bahwa jangkar ini dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu apa? Tabir itu bisa berupa kesulitan, gelap malang yang membuat kita seringkali tidak bisa mampu melihat lebih jauh. Tabir itu dikatakan tabir kehidupan di dalam dunia ini. Sehingga kalau dikatakan jangkar itu dilabuhkan ke belakang tabir, artinya suatu jaminan kekuatan dari Tuhan sekalipun kita melewati lembah kekelaman. Baik lembah kekelaman itu berakhir di dalam dunia ini, atau lembah kekelaman itu juga sampai bisa mengantarkan kita melewati lembah kematian. Maka jangkar itu sudah terletak di belakang kematian itu. Menjamin, memberikan kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara sekalian, perlindungan yang Tuhan berikan itu luar biasa indah. Satu kali saya pernah pergi ke Labuan Bajo. Lalu di situ menginap di kapal, lalu menginap di kapal itu bersandar di tepi satu pulau ya, namanya Pulau Padar. Lalu ketika sudah sampai di situ, parkir di dekat pulau itu, jangkarnya dijatuhkan. Lalu di dalam kegelapan itu rasanya kita melihat pulau itu ada di depan kita. Tapi ketika tengah malam saya dengan teman bangun melihat, loh pulaunya mana kok nggak kelihatan ya? Kok cuma hanya langit? Oh ternyata pulaunya ada di belakang. Lalu kemudian kami tidur lagi dan subuh itu kami bangun, maka kami melihat bahwa arah kapal itu berubah-berubah. Tetapi untung jangkar itu sudah ditaruh ke dalam. Sehingga kapal itu mungkin berubah arah, mungkin goyang sana sini, tetapi tidak pernah hanyut jauh. Tidak mungkin hilang dari tujuan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kesulitan di dalam dunia ini, baik yang bersifat internasional, ataupun di dalam keluarga kita, ataupun di dalam gereja, ataupun di dalam diri pribadi kita. Tidak bisa disangkari, kadang membuat hidup kita goyang. Kadang tujuan di depan tidak kelihatan. Bahkan terasa kita berbelok ke kanan dan ke kiri. Tetapi ingat bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu seperti jangkar yang ditanam dalam. Jangkar pengharapan itu akan menjaga saudara dan saya. Tidak akan pernah kita terhilang. Tidak akan pernah
kita kehilangan jaminan kekuatan. Karena Allah yang berjanji, Allah yang menanamkan jangkar itu. Maka kita boleh beroleh dorongan yang kuat, menjangkau pengharapan yang di depan kita. Karena disitulah Tuhan selalu menunjukkan pemeliharaan dan penyertaannya yang luar biasa bagi saudara dan saya. Berikutnya kita belajar bagaimana Allah itu melindungi kita. Bagaimana Allah itu melindungi kita. Saudara sekalian, mazmur daripada orang Israel, orang Yahudi itu pasti satu bersifat gambaran ya, tidak hurufiah. Kemudian mazmur bagi orang Israel itu seringkali digambarkan dengan beberapa kalimat yang berbeda, tetapi menekankan kebenaran yang sama. Kadang-kadang ayat 1, 3, 5, 7 bicara hal yang sama. 2, 4, 6 bicara hal yang sama. Atau bisa ayat 1 dan 2 bicara yang sama, 3 dan 4 bicara yang berbeda, 5 dan 6 berbeda. Nah, di sini kita melihat tentang bagaimana Allah itu melindungi umatnya. Maka kalimat yang dipakai oleh pemazmur di sini, yang pertama diberitahukan bahwa dia adalah penolong di dalam kesesakan. Penolong di dalam kesesakan artinya kalau sesak itulah dia justru menunjukkan pertolongannya. Dan itu bisa diparalelkan dengan kata menjelang pagi. Jadi bicara masalah waktu. Kapan perlindungan itu diberikan? Diberikan khususnya ketika kita di dalam kesesakan. Ketika kita di dalam kesesakan, maka Tuhan itu akan menolongnya menjelang pagi. Artinya enggak tunggu pagi. Enggak usah nunggu pagi, tetapi menjelang pagi itu sudah diberikan pertolongan. Artinya segera. Segera diberikan pertolongan. Kalau ada orang tanya, "Lu Bu, kenapa enggak malam aja?" Nah, masalahnya malam itu adalah gambaran kesulitan atau masalah atau bencana itu. Bencana yang tidak mungkin hilang di dalam dunia yang berdosa ini. Allah menciptakan yang sempurna, tetapi dosa itu merusak dunia dan merusak manusia, sehingga manusia itu juga merusak ciptaan Allah di dalam dunia ini. Nah, saudara, pertolongan Allah itu bagaimana? Pertolongan Allah itu diberikan pada waktu di dalam kesesakan sangat terbukti. Selalu ada. Ada orang yang memberikan satu ilustrasi seperti teh saset itu ya, teh celup. Itu teh itu ketika belum dicelup dia adalah teh yang punya aroma, punya rasa. Tetapi ketika justru dicelupkan ke dalam air panas, disitulah keluar aroma dan rasanya yang wangi. Dengan ilustrasi seperti itu artinya bahwa Allah itu selalu hadir, selalu berkuasa. Tetapi ketika di dalam masa kesesakan itu, justru Allah itu memancarkan kebaikannya, memancarkan pertolongannya, memancarkan kesejahteraan yang bisa dia berikan ketika kita di dalam kesesakan. Dan diberikan menjelang pagi, artinya segera, tidak menunggu-nunggu. Artinya ketika malam kelam itu datang, Tuhan itu bersiap dan Tuhan menolong umatnya. Saudara sekalian, betapa indah firman Tuhan yang berbicara kepada kita pagi ini. Bahwa waktu Tuhan menolong kita adalah justru ketika kita di dalam kesesakan. Dan dia tidak pernah terlambat. Walaupun kadangkala kita ini hanya kalau sesak baru cari Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak masalah. Enggak masalah. Yang penting bukan tentang kita tetapi tentang Allah itu yang selalu bersedia menolong di dalam masa kesesakan. Tidak ada pernah kata terlambat bagi kita untuk meminta pertolongan. Demikian juga tidak ada kata terlambat
bagi Allah untuk menolong saudara dan saya. Kemudian saudara sekalian, Allah menolong kita dengan hadir di tengah kita. Bagaimana Allah melindungi umatnya? Maka kata yang dipakai di sini adalah memakai ilustrasi kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya. Allah melindungi umatnya dengan dia hadir di dalam kota Allah. Kota Allah itu adalah satu gambaran tentang umat Tuhan. Tentang umat Tuhan kalau zaman dulu diwakili kota Yerusalem dan bait Allah Yerusalem. Itu berarti bahwa Allah itu hadir di dalamnya. Tapi ini adalah gambaran. Gambaran kalau dikatakan kota Allah itu artinya jemaat, artinya umat Tuhan. Jadi bagaimana Allah melindungi kita? Allah melindungi kita dengan hadir di tengah-tengah jemaat. Dikontraskan di sini, Allah yang maha tinggi, ya, yang di atas sana itu diam di dalam kota Allah. Ini bahasa puisi ya. Kota Allah, kediaman Allah yang maha tinggi itu Allah ada di dalamnya. Jadi lokasi perlindungan, kehadiran Allah itu ada di tengah umat Allah. Dia yang maha tinggi tetapi dia mau merendah. Allah kita yang transenden juga Allah yang imanen. Di dalam Natal kita memakai istilah Immanuel ya. Itu artinya Allah beserta kita. Dan itu juga ditegaskan lagi dengan 2 kali di dalam ayat yang ke-8 dan ke-12. Allah semesta alam yang berkuasa luar biasa itu Allah yang menyertai kita, yang turun, yang bersama-sama dengan kita. Jadi berarti saudara sekalian, perlindungan Allah begitu dekat dengan kita. Enggak perlu kirim surat undangan, Tuhan datang. Tidak perlu merasa jauh karena dia sudah dekat dengan kita. Dan saudara sekalian, kalimat ayat ini juga yang dipakai sebagai dasar orang Kristen perlu bersekutu. Perlu mengusahakan persekutuan karena Allah yang maha tinggi itu berdiam di kota Allah, umat Allah. Jadi ini juga menjadi satu dasar sehingga gereja-gereja sekarang ini meskipun di dalam kesulitan tetap mengusahakan adanya persekutuan. Mungkin tidak secara fisik tetapi tetap 2-3 orang meskipun secara online. Jadi artinya tidak online secara pribadi. Karena Mazmur 133 juga mengatakan berkat Tuhan itu turun atas umatnya yang bersatu. Jadi perlindungan Tuhan diberikan bagaimana? Secara lokasi Allah itu diam bersama kita. Di dalam perjanjian baru ada satu lukisan ayat yang sangat indah ya. Dikatakan Tuhan Yesus itu berdiri di muka pintu ya, ilustrasi mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku, ia membuka pintu. Dan aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama dengan dia. Ditekankan lagi, ia bersama-sama dengan aku. Ini ilustrasi yang dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Menunjukkan seberapa dekatnya Allah itu bersedia bersama saudara dan saya. Tapi tentu saja dia mengetuk. Kalau kita buka, dia masuk. Gak cukup masuk pakai ilustrasi makan. Orang Asia ya itu kalau akrab itu berarti makan bersama. Jadi ilustrasi satu,
pintu dibuka masuk. Yang kedua, makan, menandakan keakraban, kepercayaan. Yang ketiga, ia bersama-sama dengan aku, selalu bersama-sama. Allah begitu ingin menunjukkan bahwa dia begitu dekat bersama-sama dengan kita. Dan secara modern ada satu kartun ya, dari website Dongheng gitu ya. Di situ ada orang yang merasa lelah. Ya. Tuhan, aku ini capek. Tuhan itu di mana? Ya. Tuhan itu ngapain? Ya. Kok aku ini sendirian Tuhan? Capek saya ini. Tuhan itu ngapain sih? Itu terjadi karena dia hanya melihat ke depan, hanya melihat diri sendiri. Dia merasa sendiri dan lelah. Di dalam kartun itu dilukiskan di sana bahwa ketika dia mendengar suara Tuhan di belakang, itu namanya kartun ya, Tuhan mengatakan, kenapa perlu istirahat? Atau mau tukar tempat, kamu di belakang, saya di depan. Kartun ini mengungkapkan bahwa ketika kita merasa sendirian, lelah, berjuang, berusaha, bingung, panik, gelisah, capek rasanya, Tuhan itu di mana Tuhan? Apa engkau masih ada? Apakah engkau masih baik? Apakah engkau masih berkuasa? Engkau itu di mana Tuhan? Maka secara indah di sini dilukiskan. Yang kita perlukan hanya diam, tenang. Cobalah mendengarkan suara Tuhan. Cobalah menghayati bahwa Dia selalu bersama dengan kita dan bahkan jauh lebih banyak yang Dia lakukan yang tidak kita ketahui untuk kebaikan kita, untuk kebaikan gereja dan untuk kebaikan dunia ini. Perlindungan kita di dalam kesulitan adalah Allah yang begitu dekat menyertai saudara dan saya. Cara yang kelima, Allah melindungi umatnya. Dikatakan di sini bahwa kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Jadi zaman dulu itu kota Yerusalem, di dalamnya itu ada sungai bawah tanah. Yerusalem itu semacam ada di semacam bukit ya. Jadi seolah-olah kekurangan air. Tetapi dikatakan bahwa di Yerusalem itu ada sungai, sumber air di bawah tanah. Nah, saudara, kalau zaman dahulu kota atau negara itu menjadi negara yang makmur kalau punya aliran air. Contoh yang jelas misalnya Mesir. Zaman dulu itu Mesir negara yang sangat maju karena dia punya sungai Nil. Sungai, air itu menjadi lambang kemakmuran. Demikian juga kalau satu kota itu ada air, ada aliran sungai, itu membuat kota itu hidup. Umpama dikepung dari luar zaman dulu, yaitu perang itu ngepung. Dikepung sekalipun bisa bertahan karena apa? Ada air di situ. Jadi situ ada gambar ya, sampai sekarang pun masih ada. Jadi semacam gua itu untuk masuk melihat aliran sungai yang ada di bawah Yerusalem. Beberapa tur wisata juga ada satu lokasi, yaitu orang diajak turun menuju ke sungai atau aliran kecil itu, yang dikatakan di situ katanya airnya berkhasiat. Nah, aliran air ini juga yang masuk ke Siloam yang ada di Bait Allah yang mendatangkan kesembuhan bagi banyak orang pada waktu itu. Jadi intinya adalah kota itu bisa hidup, bisa segar karena ada aliran sungai di dalamnya. Nah, di sini dikatakan di kota Allah itu disukakan oleh aliran sebuah sungai. Jadi kehidupan umat, ya kota itu kan umat Allah. Kehidupan umat Allah itu akan disukakan, disegarkan, ditopang oleh
aliran air sungai. Nah, ini kalau kita pindah ke Perjanjian Baru, Tuhan Yesus yang pernah mengatakan bahwa dia adalah sumber air hidup ketika dia bicara dengan wanita Samaria. Ya. Tapi di sini kita baca secara khusus dari Yohanes 7 ya, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus memberitahu, waktu Tuhan Yesus mengatakan ini, waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan ke dalam dunia. Ya. Jadi di sini ada satu pengertian bahwa yang disebut aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan hadir di dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa di dalam orang percaya itu Roh Kudus hadir dan roh itu akan diterima oleh orang percaya dan akan memberikan kehidupan. Jadi saudara sekalian, kota Allah ini hidup segar karena aliran air. Umat Allah, saudara dan saya, orang Kristen, di dalam masa sulit yang kita merasa terkepung ini, maka perlindungan Tuhan itu munculnya dengan cara Roh Kudus itu yang berbicara melalui firman di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus sering digambarkan bahwa dia adalah air yang hidup. Tuhan Yesus adalah sumber air hidup. Dan Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Di dalam Mazmur sering dikatakan bahwa air itu adalah gambaran dari firman Tuhan ya. Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Nah, di sini katakan dalam tanda kutip aliran air itu adalah Roh Kudus. Nah, di dalam gambaran-gambaran seperti ini intinya adalah Tuhan itu akan menghibur saudara dan saya, menyukakan, menguatkan kita dengan cara firman Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Dengan cara Roh Kudus yang sudah diberikan dan bersama dengan kita, menanamkan firman itu dalam hati dan pikiran kita. Sehingga perlindungan Allah Roh Kudus itu nyata melalui firman yang memberikan kekuatan, ketenangan saat kita di dalam kesulitan. Kota Allah, umat Allah itu akan disukakan, disegarkan, dikuatkan di dalam masa kesulitan melalui aliran air hidup. Dan umat percaya, saudara dan saya di dalam masa kesulitan ini, maka kekuatan kita itu ada dari dalam. Ketika Roh Kudus itu seperti aliran air, dia berbicara melalui firman itu, menolong saudara dan saya mengatasi kekhawatiran, ketakutan kita. Bahkan luar biasanya di sini Tuhan Yesus mengatakan, bahkan dari mereka sendiri akan mengeluarkan aliran-aliran itu kepada orang yang lain. Dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya, bukan cuma kita saja yang diberikan kekuatan kesegaran, tetapi kalau kita betul-betul memiliki Tuhan, firman dan Roh Kudus, kita ini dimampukan mengeluarkan aliran air hidup. Kita akan dimampukan bukan saja tenang bertahan, tetapi kita memberikan penghiburan, kekuatan kepada orang lain, bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus dan firman itu yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara sekalian, seperti beberapa hari ini kita diberitahu bahwa yang bisa ngelawan itu imun, antibodi di dalam diri kita. Maka itu makan sehat, minum vitamin supaya kekebalan tubuh dari dalam ini mampu menangkal virus dari
luar. Ilustrasi yang serupa bahwa ketebalan iman kita dari firman, dari dalam diri kita akan mampu menangkal virus kekhawatiran dan ketakutan yang setiap saat menyerang kita. Rahasianya ada dari dalam. Iman yang dikuatkan oleh firman dan Allah Roh Kudus yang bersedia mengalirkan, memberikan kekuatan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Sehingga pengepungan bagaimanapun, isolasi bagaimanapun tidak membuat tandus dan kering. Saya pernah sakit dan dirawat di ruang isolasi selama 3 hari. Sangat tidak enak. Tidak boleh kontak dengan orang luar. Suster pun memperlakukan, ya kata orang, seperti orang di penjara, makanan taruh di luar, lalu dia pergi baru kita boleh ngambil. Sangat tidak enak dan merasa sendiri. Demikian juga sekarang banyak saudara-saudara kita yang ada di kamar isolasi yang merasa sendiri. Yang tidak boleh ditengok, mungkin sampai ke liang lahat pun harus sendiri bersama dengan orang lain, tidak dengan keluarga. Tidak mudah saudara sekalian di dalam isolasi, di dalam pengepungan. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahu saudara dan saya bahwa penyertaan Tuhan itu dari dalam. Isolasi itu hanya di luar. Tuhan berbicara bahwa kota itu disukakan aliran sebuah sungai. Artinya apapun yang boleh menimpa saudara dan saya, percayalah bahwa Roh Kudus itu mampu mengalirkan air hidup, kesegaran, kekuatan, sehingga kita dilindungi daripada ketakutan yang membelenggu dan membuat kita tidak berdaya. Jadi saudara sekalian, sikap kita adalah satu, seperti pemazmur, tidak takut. Tidak takutnya bukan karena kita sok dan kita sombong, bukan. Tapi di sini dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut. Kita tidak takut sebab Allah Elohim itu yang menolong kita. Kita tidak takut karena Allah Elohim itu kalau pada waktu kesesakan terjadi, dia terbukti menolong dan tidak pernah terlambat. Kita tidak takut karena Allah, bukan karena kita sendiri. Dan saudara sekalian, kata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan itu kalimat yang pertama di dalam Mazmur ini. Mazmur ini adalah mazmur puji-pujian kepada Allah sebagai Raja yang sudah menolong orang Israel pada waktu itu melewati berbagai peperangan bersama dengan Tuhan. Artinya bisa ngomong, aku tidak takut karena apa? Karena sudah mengalami bersama dengan Tuhan, pengalaman yang lalu. Karena yang lalu sudah disertai peperangan, ada kesulitan tetapi Tuhan menolong, maka berdasarkan pengalaman yang lalu bisa deklarasi pengakuan iman bahwa aku tidak akan takut. Itu berarti saudara sekalian, saudara dan saya, kita bisa tidak ketakutan dengan cara mengingat pengalaman kita bersama dengan Tuhan di masa lalu. Berapa sering Tuhan sudah menolong saudara dan saya sejak masa kecil. Selamat dari sakit penyakit, selamat dari masalah ini dan itu, kecelakaan ini dan itu. Berdasarkan pengalaman kita yang lalu, kita boleh percaya sekarang dan masa depan juga Tuhan akan menolong kita. Dan di sini secara indah dikontraskan. Kota itu tidak akan goncang. Kota itu adalah umat Allah ya. Kotanya tidak goncang secara bersamaan. Yang goncang itu apa? Justru gunung-gunung dan kerajaan-kerajaan.
Umat Allah tidak goncang, kota Allah tidak goncang, justru gunung yang menjadi perlindungan orang pada waktu itu goncang. Sekarang yang menjadi perlindungan bagi kita semua mungkin itu keuangan, mungkin itu saham, mungkin itu usaha kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman-teman dekat kita. Tapi karena situasi ini tuh goncang semuanya, tidak bisa diharapkan. Kerajaan-kerajaan goncang, mungkin kita berharap kepada pemerintahan, kepada negara yang lebih maju, kita berharap. Tetapi saudara sekalian, di sini dikatakan kerajaan-kerajaan itu pun goncang semua. Dan secara indah dikatakan kota Allah tidak goncang. Persekutuan umat Allah tidak goncang, sementara gunung dan kerajaan itu goncang. Karena apa? Karena Allah ada di dalamnya. Allah berjanji ketika semuanya goncang di dalam persekutuan umat percaya, kita tidak akan goncang karena Allah ada di dalam kota ini. Karena Allah lah yang menyertai saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Dan terakhir saudara sekalian, bagian sikap kita bagaimana? Ini kita juga indah kalau dalam bahasa puisi ini ya. Pergi dan pandanglah, ya, lihat, lalu diam dan ketahuilah. Satu sisi aktif pergi pandang, berikutnya diam dan ketahuilah. Ini suatu penekanan bahwa di dalam kesulitan ketika goncang semua gunung air itu goncang, kerajaan itu goncang, yang perlu kita lakukan adalah pergi, lihat apa? Lihat pekerjaan Tuhan. Lihat pekerjaan Tuhan. Berhentilah melihat diri sendiri. Berhentilah melihat pekerjaan diri sendiri. Berhentilah sejenak melihat orang lain. Berhentilah sejenak melihat pekerjaan dunia ini, bisnis dunia ini. Berhenti sejenak. Berhenti sebentar, lihat handphone. Berhenti sebentar mengamati, menganalisa berita-berita internet ini, itu, grup ini, itu. Berhenti sebentar. Lihatlah pekerjaan Tuhan. Pergi dan pandanglah ada suatu kata aktif. Yang artinya Tuhan itu minta kita mikir. Lihat apa yang dilakukan Tuhan saat ini. Di dalam masa krisis yang mendunia seperti ini, stop, lihat diri sendiri dan ke sekeliling. Lihat Tuhan, coba kita pikir apa pekerjaan Tuhan di dalam masa pandemi ini. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita semua disuruh diam di rumah. Apa yang Tuhan mau lakukan ketika kita diminta berjauhan. Umat Tuhan, pergi, pandanglah pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, bahkan Allah itu ketika dia menciptakan dunia hari pertama sampai ke-6, hari yang ke-7 dia berhenti. Dia melihat apa yang sudah dilakukan. Tuhan mengajak saudara dan saya pun. Kita bekerja, aktif itu bagus, tetapi ada waktunya kita berhenti. Coba kita lihat. Pergi dan lihat pekerjaan Tuhan. Bukan melihat diri sendiri, orang lain, atau pekerjaan diri atau pekerjaan orang lain. Saudara sekalian, betapa pentingnya saat ini kita menganalisa apa maksud Tuhan, apa pekerjaan Tuhan di dalam hal ini. Karena di sini di ayat ini dikatakan bahwa Allah itulah sebenarnya yang berkuasa mengadakan pemusnahan dan menghentikan peperangan. Allah itu berkuasa mengadakan pemusnahan ketika dunia ini dengan dosa-dosa begitu berat.
Ada waktunya di mana murka Tuhan itu dinyatakan di dalam dunia ini. Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi yang berdosa ini. Tetapi luar biasanya juga dikatakan Dia yang menghentikan. Kalau kita lihat bahwa pemusnahan di bumi cuma 2 kata. Tetapi ketika menunjukkan Dia menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi itu diperinci. Sampai ke ujung bumi, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Ini juga satu pengertian bahwa Allah itu Dia lebih senang menghentikan peperangan permasalahan. Dia lebih senang kedamaian dibandingkan Dia mengadakan pemusnahan. Tapi ada waktunya di mana Tuhan merasa sudah terlalu berat. Maka pemusnahan itu bisa terjadi di dalam dunia ini. Yang Tuhan minta adalah saudara dan saya belajar melihat, mikir ketika kita dipaksa berdiam diri. Belajarlah, punya waktu pergi memandang pekerjaan Tuhan. Dan berikutnya diberitahukan, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Diam dan ketahuilah bukan berarti diam tidak ngapa-ngapain, tidur tutup mata. Karena di ayat sebelumnya kan disuruh pergi dan lihat. Kata diam itu mungkin terjemahan lain yang seperti lebih tepat, tenanglah. Tenang. Tenanglah, diamlah. Tenang dan ketahuilah, akulah Allah. Tuhan mengajak saudara dan saya ambil waktu melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan di dalam masa sulit seperti ini, Tuhan akan dimuliakan. Dan Tuhan mengajak saudara dan saya untuk tahu bahwa Allah kita Allah kelas dunia. Dikatakan, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Allah bahkan memberitahu kepada orang Israel, Israel, aku ini bukan cuma Allah Israel, tetapi aku ini ditinggikan di seluruh dunia. Di antara bangsa-bangsa di bumi. Tuhan mengajak saudara dan saya hari ini untuk memberitahu untuk mengenal Dia. Bahwa Dia adalah Allah yang kelas dunia. Allah yang mampu mengatasi masalah di Jakarta, di Indonesia, di seluruh dunia. Dan Allah itu akan dipuji, ditinggikan sekalipun melalui kesulitan. Saudara sekalian, terakhir saudara dan saya tahu ada satu patung Kristus penebus di Brasil, di kota Rio de Janeiro. Nah, ini diberitakan di New York Post bahwa di dalam rangka untuk mendukung, memberikan kekuatan kepada banyak bangsa yang bergumul masalah virus ini, maka mereka malam hari itu mengadakan show lampu disorot ke patung Yesus ini. Dan ditunjukkan di sana bahwa di patung itu ketika malam disorot ada bola dunia. Yang seperti dunia itu ada di dalam hati Tuhan. Kemudian secara bergantian ditunjukkan bendera negara-negara yang sudah terkena virus ini. Kayaknya semua ya. Mungkin ada sedikit aja yang enggak. Jadi bendera-bendera itu disorotkan masuk. Lalu kemudian bergantian benua dan negara itu disorot ke badan dari patung itu. Dan terakhir itu akan ada tulisannya pray together, berdoa bersama. Bagi saya ini suatu cara yang bisa dilakukan. Di dalam kesulitan ini, lalu ada orang yang inisiatif menunjukkan hal ini. Di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ini adalah gambaran bahwa memang dunia yang dalam kesulitan ini pasti berada di dalam hati Tuhan Yesus. Pasti saat ini Tuhan kita tidak berdiam diri. Ketika semua negara itu mengalami penderitaan, Tuhan pasti mengetahui. Ketika umat percaya ataupun saudara dan saya mengalami penderitaan, Tuhan pasti tahu karena Dia bersama dengan kita.
Dia ikut mengalami kesulitan, mengalami kepedihan, ketakutan, kekhawatiran di dalam hati kita. Tetapi Allah yang sama itu Allah yang mengulurkan tangan, yang siap menyambut saudara dan saya untuk bergandengan bersama dengan Dia. Untuk mengalami apa artinya memiliki perlindungan di dalam kesulitan bersama dengan Allah Elohim, Allah Yahweh, Allah semesta alam, dan Allah Yakub yang mengasihi saudara dan saya dan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah kota benteng kami. Engkau Allah yang mampu Tuhan menolong kami di dalam masa kesesakan. Kiranya Engkau yang menolong kami di dalam masa sulit seperti ini, supaya kami sungguh belajar pergi memandang Tuhan, dan belajar untuk diam dan mengetahui bahwa Engkau Allah yang dimuliakan di dalam segala keadaan. Tolonglah kami Tuhan sebagai umat-Mu, tidak ragu-ragu kepada penyertaan-Mu. Bahkan tolonglah kami Tuhan lebih daripada sekedar bertahan, kami mampu mendatangkan penghiburan kekuatan bersama dengan Allah Roh Kudus bagaikan aliran air sungai yang memberikan hiburan kekuatan bagi teman kami, keluarga kami, saudara kami, bahkan bangsa kami ini. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.